Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini saya mau melanjutkan part kedua ya, bagian kedua dari materi uh, entering and diagnosing. Baik, sebelumnya di video pemaparan yang pertama, saya sudah menjelaskan mengenai proses pertama dari pengembangan organisasi, yaitu entering and contracting. Dan saat ini, saya akan membuat pemaparan mengenai langkah berikutnya, yaitu adalah diagnosing atau mendiagnosis. Jadi ini adalah second major phase in the general model of plan change. Nah, sebelum saya mulai, saya mau mengingatkan kembali untuk sambil mendengarkan penjelasan saya, kalian bisa membuat resume perkuliahan. Jadi, kalian bisa mencatat bagian-bagian yang penting, atau apabila kalian menemukan kesulitan, kalian juga bisa memutar kembali video ini dan juga misalnya mempause atau apapun itu yang senyaman kalian agar perkuliahannya bisa kalian ikuti dengan baik. Baik, sekarang kita langsung aja masuk ke fase diagnosis, fase kedua dari proses pengembangan terencana. Yang pertama adalah kita harus tahu dulu bahwa sebenarnya diagnosis ini adalah proses untuk memahami. Jadi kuncinya itu adalah memahami ya, teman-teman. Memahami bagaimana kondisi saat ini. Jadi kita harus tahu dulu saat ini kondisi organisasi itu seperti apa. Apakah mereka berfungsi dengan baik atau tidak. Dan setelah itu kita harus mencari informasi yang kita butuhkan terkait dengan intervensi-intervensi apa saja yang kira-kira dibutuhkan dalam proses perubahan itu. Jadi di sini kita mulai mencari tahu setelah kita memahami betul kondisi dari organisasi kita sendiri. Nah, dalam diagnosis ini kita tidak hanya bekerja sendiri sebagai konsultan atau bekerja sendiri sebagai orang yang ada dalam organisasi. Jadi kita di sini melakukan kerja-kerja kolaboratif di mana antara member organisasi dengan OD practitioner, mau itu internal atau eksternal ya, hasil akhirnya kemarin setelah contracting. Yang penting adalah kita mencari informasi penting bersama-sama. Kita menganalisis itu bersama-sama dan kita draw conclusion atau menarik kesimpulan serta action planning bersama-sama. Nah, ini adalah hal-hal yang nggak bisa dilakukan oleh satu pihak aja. Jadi kedua belah pihak harus sepakat bahwa itu adalah diagnosis yang benar. Jadi jangan sampai diagnosis si A itu tidak divalidasi atau tidak diakui oleh si B gitu. Jadi keduanya saling mendiskusikan kedua hal. Lalu diagnosis ini memang tujuannya untuk bisa membuka gitu ya, uncovering the causes of specific problems, mencari tahu sebenarnya masalah apa sih yang menjadi inti dari suatu masalah, akarnya gitu ya, rootnya. Dan ini memang fokusnya lebih ke proses memahami supaya lebih efektif. Misalnya ada masalah terkait dengan meningkatnya jumlah absensi. Nah, kalau kita mau mencari tahu lebih dalam lagi ya, fokus on understanding, kita lebih fokus pada specific problems yang bisa jadi masalah utamanya itu bukan meningkatnya jumlah absensi, tapi justru misalnya adanya ketidakadilan yang terjadi dalam organisasi. Atau misalnya lebih parah lagi, ternyata pemimpinnya itu sangat otoriter, menyebabkan orang-orang yang bekerja di bawahnya akhirnya takut atau bahkan bermalas-malasan untuk bekerja, akhirnya menyebabkan adanya absensi-absensi yang timbul. Jadi ada banyak problem yang harus di-uncover atau diungkap dari kira-kira diagnosis kita. Lalu yang berikutnya adalah kita juga harus dalam proses diagnosis ini mengakses atau menilai kira-kira seberapa berfungsikah, seberapa efektifkah gitu ya departemen-departemen yang ada dalam organisasi. Nah, di sini kita akhirnya nanti akan menemukan atau mendiscover kembali rencana-rencana pengembangan di masa depan itu harus seperti apa. Misalnya departemen A, kita mau merubah dia seperti apa sih supaya lebih efektif, lebih efisien, dan seterusnya. Jadi future development itu adalah langkah step selanjutnya after we know exactly the causes of the problems gitu. Jadi itu kira-kira tujuan dari proses kedua dari pengembangan organisasi ini.
Nah, sekarang kita punya yang namanya open system model, di mana dalam open system model ini kita punya yang namanya sistem gitu ya. Di sini kita mencoba untuk mengenali kembali gitu sebenarnya bagaimana organisasi ini berjalan. Nah, kita harus tahu bagaimana organisasi ini bekerja, lalu bagaimana organisasi ini saling bertransformasi sampai menghasilkan output, dan bagaimana output itu pada akhirnya bisa memberikan masukan atau feedback kepada input seperti itu. Jadi di sini bisa kita lihat ya bahwa dalam open system itu input itu berupa energi dan juga informasi. Dan di transformasi itu ada sosial komponen dan juga technological komponen. Dan di output itu ada barang, ada jasa, ada ide yang nantinya akan memberikan feedback kepada informasi dan juga sumber daya tadi atau energi. Nah, ini dalam open system model tadi kan ada environment ya. Environment di sini apa namanya? Environment di sini maksudnya adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. Jadi baik itu misalnya kebijakan dari pemerintah, pasar, pangsa pasar, atau misalnya kebijakan politik dan juga ekonomi, geopolitik dan seterusnya. Intinya adalah everything outside the system that can directly or indirectly affect its outputs. Secara langsung maupun tidak langsung bisa mempengaruhi dari output organisasi kita. Nah, yang berikutnya adalah input. Input tadi kan ada information and energy. Nah, input ini consists of human capital or other resources, kayak misalnya information, energy, materials, yang memang biasanya datang dari environment. Kayak misalnya sumber daya. Sumber daya juga kan nggak ujuk-ujuk itu tumbuh gitu ya dalam organisasi. Kita harus outsource gitu ya, atau source dari luar. Misalnya dari universitas, lingkungan dari organisasi, atau misalnya masyarakat sekitar organisasi. Artinya we gain the capital from outside our organization, right? Kayak gitu. Dan misalnya information, we also get it from outside. Gitu. Jadi kita dapat misalnya dari berita, dari surat kabar, atau dari televisi, atau misalnya kita dapat dari informasi itu dari bahkan saingan kita, atau bahkan dari supplier, dan seterusnya. Nah, jadi misalnya energy and materials juga kita dapat supply listrik, dapat supply misalnya kayu, atau materials kain gitu ya. Itu pun dari supplier outside our organization. Jadi memang inputs itu adalah sesuatu yang coming into the system from environment. Nah, yang proses setelah inputs adalah transformation, di mana transformation ini adalah proses converting ya, converting inputs to outputs. Jadi kita yang misalnya organisasi, misalnya katakanlah universitas, inputnya adalah dosen-dosen, di mana dia di situ proses of converting knowledge from dosen to students, misalnya seperti itu. Atau misalnya in organization like production and operation, mereka misalnya punya inputnya adalah kain, ditransform into clothes. Atau misalnya punya woods, ditransform into misalnya door or maybe cupboard, kayak gitu ya. Itu contoh-contoh transformation in context open system model. Lalu yang berikutnya adalah dalam output itu biasanya output itu pasti result, finished goods, barang-barang jadi, jasa, dan juga ideas, dan juga feedback, information regarding the performance or from the output or the system, kayak gitu. Nah, dalam organisasi, dalam kita mendiagnosis, kita juga bisa membagi diagnosis organisasi menjadi 3 level. Yang pertama adalah ketika itu adalah level tertinggi di mana kita bisa mengakses atau mendiagnos overall organization, di mana kita bisa mendiagnosis strateginya, strukturnya, prosesnya gitu ya, di mana kita bisa mengakses subsidiari atau anak-anak perusahaan atau unit bisnis dari suatu perusahaan. Nah, ketika kita bisa mendiagnosis itu, berarti kita sudah mendiagnosis pada level yang tertinggi. Nah, second level atau level middle-nya yang tengah adalah ketika kita mendiagnosis apa? Berarti setelah organisasi secara keseluruhan, strategi, proses, structure, berarti middle-nya adalah departemen. Ketika kita mendiagnosis
bagaimana grup desain dalam departemen itu, bagaimana metode yang digunakan dalam interaksi kelompok, berarti kita sudah mendiagnosis pada second level. Nah, the lowest level when we do the diagnosis within the individual position or job. Jadi misalnya saya mendiagnosis Gadis, saya mendiagnosis Bima, saya mendiagnosis Rizky, Okta, dan juga Poli, itu berarti saya sudah melakukan dia proses diagnosis pada level yang paling kecil atau paling rendah, yaitu level human-nya, human resource-nya gitu ya. Jadi itu adalah 3 tingkatan dalam proses diagnosis. Nah, di sini kita bisa lihat ada yang namanya diagnosis system. Jadi ketika tadi ada highest level when we diagnose the organization level, nanti saya akan jelaskan satu-satu ya. Sabar. Nah, yang berikutnya adalah ketika kita mendiagnosis grup level, di mana kita sudah fokus pada grup ya, pada kelompok, pada departemen. Dan ketika individual level, kita berarti mendiagnosis pada level individunya. Kita fokus pada skill-nya, skill yang dimiliki oleh satu orang, 2 orang, pada individual effectiveness gitu ya. Jadi kalau di organization level kita fokusnya ke organization effectiveness, outputnya. Kalau group level kita fokusnya ke team effectiveness, dan ketika individual level kita fokusnya ke individual effectiveness. Oke, sekarang kita bahas satu-satu ya. Nah, di sini ada yang namanya organization level, di mana di sini kalau kita lihat ada inputnya adalah ada yang namanya general environment atau lingkungan secara general, di mana biasanya itu terdapat variasi-variasi dari segi sosial, teknological, ekonomik, ecological, political gitu ya. Jadi organisasi itu pasti dipengaruhi oleh lingkungan secara general. Organisasi kita gitu ya pasti sangat dipengaruhi oleh bagaimana teknologi di luar sana berkembang, bagaimana ekonomi Indonesia berkembang, apakah ada inflasi, secara lingkungan juga, dan secara sosial juga apakah misalnya ada perubahan demografi, jumlah usia, misalnya usia kalau kita sebagai kampus pasti membutuhkan misalnya usia 18, 19 sampai 20, apakah itu berkurang dari tahun sebelumnya dan seterusnya ya. Jadi the general environment bakalan mempengaruhi banget inputnya. Yang berikutnya adalah input itu sangat bisa dipengaruhi oleh task environment, di mana misalnya di Michael Porter sendiri dia punya yang namanya five forces ya, 5 kekuatan atau pendorong dari organisasi, seperti misalnya supplier, power, bagaimana kekuatan supplier, bagaimana kekuatan buyer, apa threat-nya, ancamannya, apa substitusinya, apa threats of entry, dan bagaimana rivalry-nya atau saingannya. Nah, five forces ini yang sangat akan mempengaruhi bagaimana nantinya kita akan membuat ini, desain komponen. Nah, lalu yang berikutnya enacted environment, di mana memang di situ consist organization member perception, bagaimana persepsi kita terhadap lingkungan. Kalau kita emang menganggap bahwa lingkungan kita sangat mengancam, ya bisa jadi itu nanti akan sangat mempengaruhi kita dalam menyusun strategi. Tapi kalau persepsi kita bahwa misalnya lingkungan di luar sana adalah itu baik-baik saja, itu akan sangat mempengaruhi strategi kita. Makanya input di sini itu akan sangat mempengaruhi bagaimana kita pada akhirnya menyediakan teknologi di dalam organisasi kita, bagaimana kita membuat strategi pengembangan, strategi kompetitif, strategi kita misalnya untuk menanggapi persaingan, itu sangat-sangat dipengaruhi oleh bagaimana kita mendapatkan input. Lalu human resource system kita juga gitu. Misalnya kalau kita punya orang-orang yang ahli gitu ya, atau terlatih, terdidik dalam ekosistem kita, pasti itu akan sangat mempengaruhi sistem kepegawaian yang berlaku. Tapi kalau misalnya pegawai-pegawai kita adalah blue collar, atau orang-orang yang misalnya berpendidikan rendah, atau sistem emang organisasi kita itu adalah organisasi yang memang misalnya tenaga kasar gitu ya, bukan orang-orang yang white collar, itu biasanya sistem organisasi dan juga sistem kepegawaiannya juga pasti akan berbeda. Begitu pula dengan culture-nya, structure-nya. Structure-nya juga proses manajemennya. Nah, yang berikutnya adalah output-nya. Nah, output di sini itu sangat dipengaruhi oleh
bagaimana desain komponen dan juga inputnya. Jadi tadi inputnya itu bagaimana, lalu ada desain komponen, dan setelah itu kita bisa lihat output itu misalnya bagaimana performance-nya, bagaimana kinerja yang dihasilkan, bagaimana produktivitasnya, bagaimana kepuasannya, satisfaction-nya gitu ya. Nah, itu akan sangat dipengaruhi oleh desain komponen ini. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya kita merasa bahwa kenapa sih kinerja organisasi kita kok rendah sekali gitu ya? Atau kenapa orang-orangnya tidak produktif? Atau kenapa warga-warga stakeholder-nya gitu ya, baik itu misalnya pemilik atau pemilik investor, pemilik dana, terus misalnya industri gitu ya, kok tidak puas dengan hasil yang kita berikan gitu ya. Nah, itu bisa berkaca lagi, apakah kita memang sudah menggunakan strategi yang tepat, apakah budaya organisasinya mendukung, apakah teknologinya sesuai, apakah sistem kepegawaiannya itu human oriented, atau misalnya sangat berorientasi pada pegawai, misalnya kesejahteraan pegawai, ya, nah itu sangat akan mempengaruhi output. Jadi kita bisa mendiagnosis organization level itu sampai sedetail ini, gimana teknologinya, gimana strukturnya, strateginya, dan seterusnya. Intinya kita melakukan diagnosis itu bisa mengecek poin-poin ini. Jadi kalau misalnya kalian jadi organization develop practitioner, kalian mau mendiagnosis sebuah dalam level tertinggi organisasi, kalian bisa cek desain komponen ini dan juga inputnya. Karena itu akan sangat berdampak pada outputnya. Lalu yang berikutnya dalam level organisasi atau level, yang berikutnya adalah dalam level grup. Jadi dalam level grup, di sini kita bisa lihat ya bahwa di dalam grup itu kita akan mengakses bagaimana tim bekerja atau bagaimana sebuah departemen bekerja. Di sini kita bisa lihat bahwa dalam organization design itu apa namanya, biasanya kita bisa tahu apa namanya, bagaimana organisasi itu memang dibentuk gitu ya. Bagaimana organisasi itu memang dibuat dan gimana budayanya. Karena dari budaya dan desain organisasi itu akan sangat mempengaruhi goal clarity atau bagaimana apa namanya, setiap kelompok itu bisa mengerti tujuannya. Misalnya kalau kita tahu visi misi organisasi, pasti kita tahu apa yang harus kita lakukan secara grup atau departemen. Karena mau nggak mau itu pasti harus sejalan kan dengan tujuan organisasi. Jadi, how well the group understand its objective will really depends on organization design and culture. Lalu strukturnya juga, bagaimana setiap kelompok itu didesain untuk bisa punya struktur kerja gitu ya. Misalnya bagaimana satu orang melaporkan tugasnya kepada orang lain, bagaimana misalnya contohnya tugas itu dikerjakan, bagaimana job description-nya, bagaimana job description and job specification-nya gitu ya. Itu semuanya akan jelas terlihat kalau memang secara desain organisasi dan juga culture itu sudah membudaya. Emang sudah ada sistemnya bahwa setiap orang punya job desk loh, setiap orang punya job specification loh. Jadi orang-orang tuh nggak bingung dia harus ngerjain itu harus ngapain gitu ya. Lalu ada group composition di mana setiap orang memang punya membership gitu ya, punya keanggotaan dalam kelompok. Misalnya ada perasaan komposisi grupnya tuh jelas gitu ya, siapa leadernya, siapa anggotanya, bagaimana hubungan diantaranya gitu ya. Terus lalu tim functioning, di mana kita bisa assess atau diagnose bagaimana setiap proses yang terjadi dalam kelompok itu bisa saling berkaitan satu sama lain. Misalnya kita bisa tahu ya, misalnya kalau kita bekerja gitu ya, dalam misalnya katakanlah fakultas, fakultas itu harus selalu punya group functioning dengan prodi gitu ya. Bagaimana kita bisa berinteraksi walaupun misalnya prodi kita tuh berbeda-beda, tapi kita bisa saling berfungsi dengan satu sama lain, menopang, membantu, bekerja sama, dengan bahkan sampai ke lini-lini bawahnya lagi kayak tendik-tendiknya, mahasiswa-mahasiswanya. Ketika itu bisa saling uh, relate to each other, itu berarti berfungsi tuh grupnya atau departemennya. Lalu performance norm-nya, bagaimana member memiliki nilai-nilai atau kepercayaan terkait dengan bagaimana grup itu harus bekerja. Jadi jangan sampai kita memang beranggapan bahwa oh kerjaan kita udah bagus kok gitu ya. Kita sudah bekerja sesuai dengan yang seharusnya kok. Padahal setelah kita lihat outputnya itu ternyata nggak efektif. Jadi ternyata kita punya persepsi yang berbeda dengan yang seharusnya.
harusnya kerja kita mungkin double, harus 2 kali lebih keras dari yang seharusnya gitu ya. Jadi itu bisa kita lihat dari quality of work life kita juga gitu. Bagaimana apa namanya? Apakah seimbang antara kehidupan kita di luar kantor dan juga di dalam kantor, atau jangan-jangan kita bawa-bawa pekerjaan ke rumah bahkan, atau ada kita bawa-bawa apa ya, masalah rumah ke dalam kantor, atau namanya work life spillover kalau dalam teori manajemen. Atau misalnya kita juga bisa lihat tim effectiveness itu berpengaruh pada kinerja tim kayak gitu ya. Nah, itu dalam kaitannya dengan analisis level 2 di tingkat kelompok. Nah, di tingkat yang paling bawah atau the lowest level adalah individual, di mana di sini kita bisa lihat bahwa inputnya adalah pasti ada desain organisasinya, ada budayanya. Jadi dua hal ini ada di individual level dan ada di departemen level atau level tim ya, dan juga ada group design dan juga personal karakteristik. Jadi gimana organisasi itu, desain organisasi dan juga desain kelompok itu akan sangat mempengaruhi satu sama lain. Dan yang paling penting adalah karakteristik personelnya. Makanya jangan salah kalau kita mau masuk ke kantor atau misalnya kita melamar pekerjaan, lalu tiba-tiba ada tes psikologi yang ngecek personality kita, itu penting banget gitu. Karena kalau kita sampai dapat personality yang ternyata itu jadi bumerang untuk tim yang sudah existing gitu ya, yang emang udah ada, itu bisa jadi kita bakal bukannya menjadi uh, orang yang mendamaikan, malah jadi sumber prahara gitu ya. Makanya kadang misalnya ada tes MBTI gitu ya, apakah kita seorang yang introvert atau ekstrovert, atau kita seorang pemikir atau judging dan seterusnya, itu memang dinilai bukan cuma untuk sekedar menilai aja, karena memang personal karakteristik ini nantinya akan mempengaruhi banget ke individual effectiveness dan juga tim effectiveness gitu. Nah, makanya nggak salah kalau ketika kita mau masuk ke dalam suatu organisasi, kita bakal di-assess personality-nya, karakteristiknya, karena itu akan sangat mempengaruhi tim as a whole gitu ya. Jadi seperti itu, gimana personal karakteristik itu nggak hanya mengenai kepribadian kita aja gitu ya, tapi termasuk including our age, usia kita, education kita, experience kita, skills kita, abilities kita. Itu semuanya juga karakteristik-karakteristik yang akan kita bawa ke dalam tim, yang nantinya juga akan mempengaruhi individual effectiveness and team effectiveness gitu ya. Makanya di sini dalam individual level, ketika misalnya audit practitioner mau assess, dia akan lihat to which degree gitu ya, seberapa besar sih atau seberapa variatif sih skill yang dimiliki oleh tiap individu dalam suatu departemen gitu misalnya. Jadi range of activities in each department must be different kan. Jadi ada yang namanya kemampuan untuk melakukan pekerjaan, abilities to perform the work. Jadi kalau misalnya, oh ini misalnya fakultas ekonomi gitu ya, ini berarti dia orang-orangnya harus paham, ada orang yang paham HR, paham akuntansi, paham marketing. Nah, berarti dia tahu bahwa ada orang-orang yang able gitu ya, able to do the work gitu, to able to perform kayak gitu. Nah, berarti di sini ada skill variety. Jadi orang-orang ini akan diakses secara individual berdasarkan skillnya dulu gitu. Makanya ada tadi ya personal karakteristik. Nah, yang berikutnya adalah task identity, di mana dia itu harus tahu. Jadi biasanya kita lihat bahwa dalam sebuah pekerjaan itu kan ada yang namanya completion ya, job requires to completion. Kita harus tahu gimana sih cara si pekerjaan itu bisa dikerjakan, atau gampangnya task identity itu sebenarnya kayak job specification juga gitu. Nah, dari situ kita bisa lihat apakah task identity ini bisa dijawab oleh personal yang ada di situ gitu. Apakah misalnya kehadiran si A itu bisa menjawab job requires ini gitu. Apakah bisa menyelesaikan pekerjaan ini kayak gitu. Lalu yang berikutnya adalah task significance, the degree to which a job has a significant impact on other people's life. Jadi apakah secara individu ada tugas yang sangat berpengaruh pada bahkan sampai ke hidup orang lain. Misalnya ada pekerjaan-pekerjaan itu yang sangat misalnya mengancam nyawa, kayak misalnya orang-orang yang bekerja di ketinggian, orang-orang yang bekerja dengan listrik, orang-orang yang bekerja dengan misalnya obat-obatan berbahaya yang
hazardnya tuh tinggi gitu ya. Nah, berarti ada yang namanya task significance. Nah, itu jadi salah satu hal yang bisa didiagnosis. Apakah pekerjaan itu bisa sangat memiliki impact kepada kehidupan mereka gitu. Jadi itu juga bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam diagnosis itu. Lalu yang berikutnya autonomi, di mana itu adalah seberapa besar gitu ya, the degree to which a job provides a freedom. Seberapa besar si pekerjaan ini bisa memberikan autonomi kepada para pegawainya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Apakah pekerjaan itu depend on others atau pekerjaan itu sebenarnya bisa dikerjakan secara otonomi yang schedule-nya, metodenya itu bisa dibebaskan kepada pegawai. Misalnya saya mau mengajar, saya tahu skill-nya. Misalnya saya tahu what should I do in this job misalnya gitu. Nah, kalau diberikan autonomi, saya misalnya bisa bikin metode-metode macam-macam, game-game macam-macam, misalnya gitu ya. Nah, itu adalah otonomi. Nah, kalau misalnya saya nggak diberikan otonomi, berarti saya harus ngikutin plan aja, misalnya harus ada intinya harus ada audio, misalnya visual, kinestetik dan misalnya uh, audio visual kinestetik satu lagi apa sih visual ya misalnya audio visual kinestetik udah ya gitu ya misalnya gitu ya jadi atau misalnya pekerjaan yang kayak misalnya membuat laporan. Nah, apakah misalnya dalam membuat laporan dia diberikan freedom atau otonomi dalam melakukan tugasnya? Misalnya nggak terlalu dikekang masalah format, misalnya dia diberikan kebebasan untuk mendesain, misalnya laporannya jadi sangat milenial banget gitu ya, nggak pakai kaku-kaku yang format harus A4, margin segala macam, jadi dia bisa buat warna-warni dan seterusnya yang milenial banget gitu misalnya. Apakah kayak gitu? Dan misalnya feedback juga dilihat apakah misalnya dalam setiap pekerjaan employee itu punya kesempatan untuk secara langsung dan secara jelas memberikan feedback terkait dengan efektivitas dari task performance-nya. Dimana kalau desain komponen ini komplit, secara diagnosis kita bisa lihat kekurangan kelebihannya di mana, kita bisa lihat lagi outputnya. Bagaimana secara individual itu mereka bisa efektif. Ada nggak job satisfaction atau kepuasan dalam pekerjaan mereka, dalam kinerja mereka, jumlah absensi mereka, atau bahkan sampai ke pengembangan dirinya. Apakah mereka bekerja tapi dan mereka berkembang atau mereka bekerja dan mereka stuck. Nah, this is something that we can diagnose gitu. We can assess. Nah, jadi ini adalah tingkatan paling rendah yang kita bisa sampai ke detail banget. Karena individual level ini memang nantinya akan mempengaruhi team effectiveness and organization effectiveness gitu. Nah, that's all from me in regards to this topics ya. Masalah diagnosing ini memang kita intinya adalah 3 diagnosis itu tadi di departemen individual level the lowest one, terus department level atau team effectiveness the second lowest ya. The second level and the highest level is organizational diagnosing. Jadi itu 3 hal yang kalau misalnya kalian mau melakukan sebuah perubahan, misalnya katakanlah di BEM kalian mau melakukan perubahan, kalian bisa mulai dari the highest level atau the lowest level, itu depends, tergantung dari pendekatannya. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat gimana organisasi ini mau dirubah, kalian bisa lihat dari misalnya organisasinya dulu gitu ya, strateginya gimana, desain organisasinya gimana, visi misinya gimana. Baru setelah itu kalian bisa masuk ke departemennya, misalnya dari departemen pengembangan dan sumber dayanya gimana, departemen medianya gimana, departemen sosialnya gimana gitu ya. Baru kalian bisa lihat dari personal-personalnya. Ada nggak sih skillnya di departemen itu? Jangan-jangan dia masuk ke departemen sosial tapi dia nggak punya skill di situ. Jadi organisasi kita nggak bisa lari gitu misalnya kayak gitu. Itu contoh-contoh cara kita melakukan diagnosis dan itu bisa banget kalian kalian praktekin ketika kalian ada di organisasi yang sekarang di mahasiswa gitu ya. Jadi ini adalah ilmu yang sebenarnya banget bisa diimplementasikan dalam segala lini kehidupan kita. Saya di fakultas, kalian di organisasi kemahasiswaan itu sangat bisa diterapkan bahkan sampai ke tahap RT RW kita kalau kita di Karang Taruna ya, kita bisa melakukan diagnosis dengan cara-cara ini. Jadi semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa menonton part 1-nya ya. Sampai jumpa di pertemuan minggu keempat minggu depan. Bye. Assalamualaikum.